Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membedah sebuah saga transfer yang sedang memanas di Stamford Bridge. Bursa transfer musim panas belum benar-benar dimulai, tetapi pergerakan Chelsea sudah mulai terasa panas. The Blues kembali menjadi pusat perhatian setelah kabar mengejutkan yang menyebutkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan personal dengan talenta muda asal Argentina, yaitu Valentin Barco. Namun, di balik kegembiraan mendatangkan wonderkid baru, ada badai yang sedang mengintai di internal klub. Manajemen Chelsea kabarnya sedang berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya antara terus memburu pemain-pemain muda untuk keberlangsungan masa depan atau akhirnya menyerah pada proyek jangka panjang itu karena tuntutan dari pemain-pemain bintang mereka yang meminta untuk mendatangkan pemain-pemain senior guna membuat skuad menjadi lebih kompetitif demi bisa mendapatkan gelar juara. Ada ancaman nyata, bintang-bintang utama The Blues mulai gerah dan mereka menuntut ambisi manajemen untuk meraih trofi secepat-cepatnya, bukan sekedar proyek jangka panjang yang tidak kunjung usai. Hari ini kita akan bahas tuntas mulai dari kabar transfer Valentin Barco, lalu dilema buah si malakama manajemen Chelsea, dan pembahasan terakhir yaitu target-target pemain baru yang diincar oleh manajemen seperti Marco Senesi dan Robin Rovers. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena ini adalah titik balik yang sangat krusial bagi Chelsea di era Todd Boehly dan Clear Lake Capital. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Mari kita mulai dengan berita yang paling hangat, yaitu Valentin Barco. Pemain yang sempat bersinar bersama Boca Juniors dan RC Strasbourg ini dikabarkan telah menyetujui kontrak berdurasi 6 tahun untuk bergabung dengan Chelsea di musim panas 2026. Transformasi Valentin Barco, baik di bawah arahan Liam Ross Senior maupun Gary O'Neil di RC Strasbourg, benar-benar luar biasa. Dari seorang bek kiri yang liar, ia kini menjadi gelandang kreatif yang mampu mendikte permainan. Di League One musim ini, Valentin Barco mencatatkan angka kreativitas yang mengerikan dan ia masuk ke dalam jajaran pencetak peluang terbanyak di Liga Prancis. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah Chelsea benar-benar butuh Valentin Barco? Valentin Barco memang pemain yang menghibur dan juga mempunyai visi. Namun banyak pengamat yang menilai transfer ini adalah bentuk scattergun recruitment atau belanja serampangan yang masih berlanjut. Chelsea sudah memiliki banyak gelandang kreatif dan masalah utama The Blues musim ini bukanlah menciptakan peluang, melainkan ketajaman di lini depan dan juga keroposnya lini pertahanan. Kedatangan Valentin Barco seolah mempertegas bahwa Chelsea masih kecanduan mengkoleksi permata-permata muda, padahal yang dibutuhkan Stamford Bridge saat ini bukan sekedar permata muda, melainkan fondasi bangunan yang kokoh dari pemain-pemain berpengalaman. Jika berbicara mengenai perekrutan pemain-pemain berpengalaman, ada kabar menarik dari balik layar manajemen Chelsea. Setelah menghabiskan miliaran pound sterling untuk merekrut pemain di bawah usia 23 tahun, manajemen kini dikabarkan sudah mulai insaf dan muncul laporan yang memberitakan bahwa di bursa transfer musim panas nanti, kebijakan transfer pemain akan bergeser secara radikal. Manajemen tidak lagi hanya mencari wonderkid dari Amerika Latin ataupun pemain-pemain muda di Eropa, melainkan mereka akan mengincar pemain-pemain
yang masuk ke dalam kategori matang, baik secara mental maupun teknis. Mengapa hal ini baru terjadi? Karena kenyataannya, skuad Chelsea saat ini memang kekurangan sosok pemimpin. Ketika tim sedang tertinggal atau dalam tekanan besar, tidak ada sosok leader di atas lapangan yang mampu menenangkan situasi. Namun keputusan untuk mendatangkan pemain-pemain matang bukanlah tanpa suatu resiko. Pemain bintang yang sudah jadi tentu menuntut permintaan gaji yang fantastis dan juga biaya transfer yang tidak murah. Disinilah Chelsea terjebak dalam dilema yang kita sebut sebagai buah si malakama. Mari kita bahas inti permasalahannya yang pasti akan membuat manajemen Chelsea menghadapi situasi yang sangat pelik. Situasi yang pertama adalah jika Chelsea tetap keras kepala dengan kebijakan hanya membeli pemain-pemain muda, maka mereka akan terancam kehilangan bintang-bintang terbaiknya. Nama-nama seperti Enzo Fernandez atau mungkin Cole Palmer adalah pemain yang ingin memenangkan trofi secepat-cepatnya, bukan menunggu 3 atau 4 tahun lagi. Mereka telah melihat rival-rival Chelsea seperti Manchester City, Liverpool, Arsenal, bahkan Manchester United terus memperkuat diri mereka dengan mendatangkan pemain-pemain kelas dunia. Jika ambisi Chelsea hanya mengincar trofi-trofi minor atau sekedar lolos ke kompetisi Eropa, maka para pemain bintang Chelsea ini akan mulai melirik pintu keluar. Agen-agen mereka dikabarkan sudah mulai memberi peringatan kepada Chelsea, berikan kami tim yang kompetitif atau kami akan pergi. Lanjut ke situasi yang kedua, jika manajemen memutuskan untuk mengubah filosofi mereka dan mendatangkan pemain-pemain matang atau senior, maka manajemen membutuhkan uang tunai yang sangat besar. Mengingat aturan Financial Fair Play UEFA dan atau aturan PSR di Premier League yang sangat ketat, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan dana belanja yang cukup besar adalah dengan menjual pemain bintang yang ada. Inilah dilema yang akan dihadapi oleh manajemen Chelsea untuk membeli pemain-pemain matang guna mempertahankan ambisi juara. Maka manajemen mungkin harus menjual salah satu dari aset berharganya untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Inilah mengapa seperti memakan buah si malakama. Manajemen Chelsea harus sangat cerdik dalam menentukan siapakah pemain yang harus dikorbankan. Apakah mereka akan menjual pemain-pemain dari akademi seperti Tyreek George atau Josh Asyampong yang akan dihitung sebagai keuntungan murni di pembukuan kas, atau justru melepas salah satu dari pemain-pemain seperti Liam Delap, Alejandro Garnacho, bahkan Pedro Neto. Bagaimana menurut kalian Blues? Tulis analisa kalian di kolom komentar. Mari kita bergeser ke pembahasan perekrutan target-target baru untuk mewujudkan transformasi skuad ke arah yang lebih matang. Dua nama pemain ini muncul ke permukaan. Yang pertama adalah Marco Senesi dari Bournemouth. Bek tengah asal Argentina ini dianggap sebagai solusi instan untuk lini belakang yang seringkali kehilangan fokus. Marco Senesi sudah memiliki pengalaman lebih dari 100 pertandingan di Premier League. Ia adalah bek kidal yang tangguh, punya kemampuan ball playing yang baik, dan yang paling penting, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Chelsea dikabarkan serius untuk mendatangkan Marco Senesi, dan bek timnas Argentina ini akan diplot sebagai mentor bagi bek-bek muda seperti Levi Colwill, Jorel Hato, atau Mamadou Sarr. Lalu nama kedua yang tidak kalah menghebohkan adalah Robin Rovers. Kiper asal Belanda yang tampil fenomenal bersama Sunderland ini dikabarkan memiliki bandrol harga mencapai 60 juta pound sterling.
Robin Rovers bukan sekadar kiper biasa. Dia dianggap sebagai salah satu bakat terbaik di bawah Mister Gawang akhir-akhir ini. Tetapi Chelsea tidak sendirian untuk memburu Robin Rovers karena rival-rival mereka di Premier League seperti Liverpool dan Manchester City juga dikabarkan memantau situasi Rovers. The Blues wajib bergerak cepat dan membayar 60 juta pounds untuk merekrut seorang kiper adalah sebuah pernyataan ambisi dari manajemen yang sangat besar. Jadi, apa kesimpulan dari episode ini? Chelsea kini sedang berada di ambang revolusi jilid kesekian di bawah kepemilikan baru. Kedatangan Valentin Barco menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya meninggalkan identitas mencari bakat-bakat muda. Namun rumor ketertarikan pada Marco Senesi dan Robin Rovers menunjukkan adanya pergeseran arah menuju kematangan skuad. Musim panas 2026 nanti akan menjadi ujian kecerdikan bagi jajaran direktur olahraga Chelsea. Sanggupkah mereka menyeimbangkan kondisi finansial, lalu mendatangkan dengan tepat pemain-pemain senior yang dibutuhkan, sekaligus meyakinkan para bintang utama Chelsea untuk tetap bertahan di London Barat? Apakah era baru The Blues yang sebenar-benarnya akan dimulai dengan merekrut pemain-pemain bintang di usia matang, atau justru malah sebaliknya, para fans Chelsea akan melihat eksodus besar-besaran dari pemain-pemain bintang mereka yang justru akan menenggelamkan Chelsea semakin lebih dalam? Bagaimana menurut kalian para fans Chelsea? Apakah kalian setuju jika klub mulai menjual beberapa pemain muda demi mendatangkan pemain-pemain matang? Atau kalian tetap percaya pada proyek jangka panjang dengan mengandalkan pemain-pemain wonderkid? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.